Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Winandar. Saya perwakilan dari Kader Posyandu Kasih Bunda Perumahan Taman Batara Raya RW 3 Belian, Batam, Kota Batam. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan penyuluhan tentang stunting. Apa itu stunting? Ibu-ibu pasti sudah tahu semua ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada masa 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari saat kehamilan ya. Saat kehamilan itu dihitung 1 ya, sampai anak usia sekitar 2 tahunan. Itulah namanya 1000 hari pertama kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu masa emas ya. Gold age namanya ya, gold age, masa keemasan. Terus penyebab stunting itu apa? Kita harus mengetahui ya, apa itu stunting, apa penyebabnya, apa dampak atau efeknya, dan gimana cara pencegahannya. Kita sekarang masuk ke penyebab terjadinya stunting. Yang pertama yaitu ibu-ibu yang itu ya kurang pengetahuan tentang asupan gizi ketika dia sedang persiapan untuk kehamilannya ya, ketika mau hamil, ketika sedang hamil, dan setelah melahirkan atau masa nifas. Jadi kekurangtahuan itu akan menyebabkan kekurangan asupan nutrisi kepada anak dan ibunya. Terus yang kedua yaitu kecuekan ya. Ibu yang hamil itu cuek, tidak mau menunjukkan kehamilannya di vaskes karena merasa kehamilannya itu baik-baik saja. Padahal walaupun kita merasa baik, kita harus mengecek minimal 4 kali ya. Di masa kehamilan kita mengecekkan kondisi kehamilan kita. Terus yang ketiga itu pola asuh yang salah terhadap anak, tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi yang buruk. Itulah penyebabnya ya, penyebab dari stunting. Terus yang selanjutnya yaitu efek dampak dari stunting itu apa? Efeknya itu dari fisik non fisik itu nampak Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Jadi kalau fisiknya itu tingginya tidak sesuai dengan pertumbuhannya, tidak sesuai dengan usianya. Jadi dia kelihatan lebih pendek atau bisa dibilang kerdil atau cebol. Tapi tidak semua orang kerdil itu stunting ya. Itu cuman garis besarnya saja. Itu kelihatan seperti itu. Terus pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan usianya. Misalnya usia 2 tahun harusnya sudah bisa jalan, usia 1,5 tahun itu misalnya udah bisa jalan, dia belum bisa jalan, itu salah satu ya. Jadi pertumbuhannya itu terhambat. Terus kecerdasannya itu menurun. Dampaknya apa? Dampaknya nanti ketika besar, ketika dia tumbuh lebih pendek dari teman-teman ya pasti ada rasa minder ya. Minder. Terus kalau saya bercita-cita nih mau jadi polisi itu tingginya harus ditentukan. Minimal 155 atau 160. Bahkan masuk PT aja sekarang ditentukan tingginya minimal 150 atau 155. Nah, itu dampaknya ya Bu ya. Nah, sekarang kita harus tahu gimana mencegah supaya generasi muda kita ke depan itu tidak mengalami stunting. Cara pencegahannya yang pertama itu dimulai dari anak usia remaja putri ya, yang sudah haid, usia 10 tahun ke atas yang sudah haid itu dikasih pil tambah darah ya, diminum seminggu sekali, itu minimal seminggu sekali diminum untuk mencegah anemia ya, karena remaja putri itu akan yang mempersiapkan nanti akan hamil. Terus orang-orang calon pengantin itu sekarang didata ya dari pihak kesehatan tuh untuk mendapatkan imunisasi, namanya imunisasi TT, tetanus toksoid, supaya terbebas dari penyakit tetanus dan badan itu lebih sehat ya, lebih tahan terhadap penyakit. Terus ibu hamil itu rajin konsultasi ke dokter, cek kesehatannya minimal 4 kali dalam masa kehamilannya, dan minum pil tablet tambah darah itu minimal 90 tablet di masa kehamilannya ya. Terus melahirkan di vaskes supaya dia nanti langsung melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, sehingga anak yang lahir itu minum kolostrum ya, air ASI yang keluar pertama itu mengandung kolostrum, itu sangat tinggi nutrisinya, sehingga anak yang konsumsi kolostrum itu akan lebih tahan terhadap penyakit daripada yang tidak minum. Terus lakukan beri ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Terus beri MPASI, makanan pendamping ASI, sampai usia bayi itu 2 tahun. Ya, jangan lupa itu. Terus rajinlah ke posyandu. Kita ada posyandu ya, bersyukur ya ibu-ibu ya.
cek untuk melihat pertumbuhan anak kita. Dia akan tercek tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepala itu akan terpantau. Jadi jika ada masalah akan masuk dalam balita pantauan tuh ya. Kalau di misalnya anak itu tumbuh kembangnya kurang, itu akan lebih dipantau dari pihak kesehatan atau pihak puskesmas. Terus jangan lupa imunisasi dasar lengkap untuk mencegah penyakit tetanus, polio, BCG, campak dan sebagainya. Apalagi sekarang ya, campak itu diwajibkan sampai disarankan sampai usia 15 tahun itu sekarang ada suntik atau imunisasi campak ulang. Terus usahakan menggunakan garam yang beriodium ya, garam beriodium untuk mengatasi kekurangan nutrisi tadi ya. Garam pakai yang mengandung yodium. Terus pola asuh anak yang bagus supaya anak asupan gizinya tercukupi. Dan jangan lupa kita harus mengerjakan pola hidup bersih dan sehat supaya anak-anak kita sehat, terbebas dari stunting. Dan jangan lupa juga menggunakan jamban sehat, itu berhubungan dengan sanitasi yang baik ya ibu-ibu ya. Oke lah ibu-ibu ya, itu sekelumit penyuluhan dari saya tentang stunting. Semoga anak kita semuanya kedepannya bebas stunting. Oke ya ibu-ibu ya, terima kasih. Beli kelapa muda, jangan dipanting. Demi generasi muda, ayo cegah stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.